Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah masih penting. Jadi memang tetap perlu. Kemudian yang ketiga, sholawatnya hamba-hamba Allah, bisa manusia, bisa jin, yang itu merupakan bagian daripada makhluk yang kalaf, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah itu. Nah, ketika yang mengucapkan adalah manusia, contohnya sholawat itu artinya adalah merupakan doa kebaikan. Kita sedang kita berdoa kemudian kepada kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Kanjeng Nabi dengan bersalawat itu, hakikatnya kita mendoakan kebaikan untuk Nabi, dan itu merupakan keharusan dan anjuran di dalam kita mengucapkan sholawat itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ungkapan ayat Al-Qur'an yang sering kita dengar ini, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata-kata shallu itu adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Padahal perintah itu wal amru yadullu 'alal wujub. Perintah itu mengajarkan, mengharuskan kewajiban akan sesuatu. Berarti dalam ungkapan ini, membaca salawat bagi kita adalah merupakan sebuah keharusan. Membaca salawat itu merupakan sebuah keharusan. Tetapi permasalahannya di dalam fikih itu, kalau itu memang wajib, letaknya wajib itu di mana? Kalau salawat itu memang wajib, ya, karena ayatnya mengatakan shollu alaihi, fiilnya amr, kata kerja perintah yang menunjukkan wajib. Baik, hukumnya wajib, tapi posisi wajibnya di mana, itu yang demikian ini. Nah, akhirnya disinilah yang kemudian menjadi khilafnya ulama, letak wajibnya bersolawat itu. Ada kurang lebih 5 pendapat. Yang pertama, ya, kewajiban bersolawat itu, ya, adalah kullu sholatin wakhtarahu Syafi'i fit tasyahhudil akhir minha. Kalau menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sholawat itu hukumnya wajib. Kapan wajibnya? Setiap kita melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, asal ibadah sholat, di situ ada sholawat yang merupakan rukun sholat. Ya, ketika kapan? Ketika membaca tasyahud akhir. Setelah kita baca tasyahud akhir, bahasa tasyahud itu hadirin dari at-tahiyatul mubarakatuh shalawatul thayyibatul lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tasyahud sampai di situ. Sedangkan setelah tasyahud akhir itu masih ada kewajiban rukun sholat yang namanya sholawat. Paling tidak bahasa dalam kitab Safinatun Najah itu aqallus sholat. Paling tidak sholawat yang kita baca sangat singkat, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang wajib. Ya, itu yang wajib rukunnya itu. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi kemudian sunnahnya dan paling bagus adalah membaca sholawat yang langsung datang dari Kanjeng Nabi, yang biasa kita sebut dengan ungkapan sholawat Ibrahimiyah. Nah, sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang paling afdal, yang paling utama, maka kita baca itu ketika kita melaksanakan tasyahud akhir di setiap sholat kita. Sehingga kata Imam Syafi'i, ayatnya mengatakan shollu alaihi wa sallimu taslima. Sholawat itu wajib, tapi letaknya di mana? Kata Imam Syafi'i, pada tasyahud akhir.
Setelah tasyahud akhir salawat, nah disitulah salawat itu hukumnya wajib dan bagian daripada rukun sholat. Satu. Sedangkan menurut ulama lain, ya, kata-kata sallu alaihi wasallimu taslima tidak dibatasi waktu itu. Sehingga mereka mengatakan fil umri marratan, saumur sekali. Pokoknya sama pernah sholawat ya sudah, berarti sudah melaksanakan perintah sallu alaihi wasallimu taslima. Itu pendapat yang kedua. Sedangkan pendapat yang ketiga, ya, kapan kemudian dikatakan kita bersalawat? Kullama dzukira. Ya. Menurut, ya, kalau Al-Imam Al-Harimi dari ungkapan ulama Syafi'iyah, atau Imam At-Tahawi, atau Imam Al-Lakhami dari kelompok Malikiyah, Imam Ibnu Battah dari Hanabilah, salawat itu wajibnya ketika disebut. Ada orang menyebut asmanipun Gusti Kanjeng Nabi, yang mendengar ojo jegidega jawab salawat itu dengan ungkapan sallu alaihi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pokoknya dijawab salawat. Ketika disebut asmanipun Gusti Kanjeng Nabi, di situ kewajiban untuk kemudian menjawab, di situ salawat wajib. Ini pendapat yang ketiga. Sedangkan yang keempat, fi kulli majlisin. Setiap ada majelis ilmu, majelis dzikir, sekali sudah disebut salawat, sudah selesai wajibnya. Sedangkan yang kelima, fi awwali kulli du'ain wa fi wasatihi wa fi akhirihi. Di awal doa, di tengah doa, di akhir doa. Ini ada pendapat seperti itu. Nah, dari 5 pendapat itu semuanya, yang kemudian yang kita pilih adalah pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan wajibnya sholawat itu adalah di dalam sholat, yang merupakan bagian daripada rukun sholat, yaitu setelah tasyahud akhir baca sholawat itu. Minimal ungkapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sedangkan mau maksimalnya sholawat Ibrahimiyah seperti yang biasa kita baca. Di situ wajibnya sholawat. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ini ungkapan kata-kata sayyidina. Kita sering mendengarkan kata sayyidina itu, dan itu menjadi kebiasaan kita. Yang NU itu Jumatan Kanjeng Nabi karena sayyidina ini kayak kurang sah. Ya, dan itu menjadi kebiasaan kita. Ya, dan mengucapkan asmaul Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, tidak kemudian sekedar nama. Itu memang sesuatu yang memang dianjurkan. Dan itu menurut Imam Romli adalah sebuah kesunahan, sekalipun di dalam sholat. Ketika membaca salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, tetap kata Imam Romli itu hukumnya sunnah. Loh, kok katanya ada ungkapan hadis yang mengatakan la tusayyiduni fis shalah. Jangan sekali-kali kalian mengatakan sayyidina untukku di dalam salat. Ternyata menurut ulama hadisnya palsu. Hadis maudhu. Karena yang pasti Kanjeng Nabi itu manusia yang paling benar ketika berbahasa Arab. Karena beliau suku Quraisy, bahasanya paling fasih. Dan dia tidak akan salah ucap dalam masalah yang penting. Dan Nabi tidak pernah salah ucap, tidak pernah. Nah, padahal kemudian kata Sayyidina, ya, la tusayyiduni, dan kata sayyid itu enggak ada dalam bahasa Arab. Yang ada sawwada
yusawwidu, maknanya mengungkapkan kata Sayyidina. Padahal dalam hadis yang diklaim hadis itu, la tusayyiduni fi shalah, janganlah kalian menyebut-nyebut Sayyidina kepadaku di dalam salat. Boten wonten itu bahasa. Berarti Nabi mengucapkan dengan ucapan bahasa Arab yang salah. Mustahil Nabi mengucapkan bahasa Arab yang salah. Berarti bukan salah Nabi, salah singgai hadis. Berarti hadisnya palsu. Dan hadis-hadis palsu itu ya memang banyak. Jadi kalau ketika kula panjenengan mengatakan Sayyidina di dalam sholawat kita, di dalam ungkapan doa kita, di dalam sholat kita, boten masalah. Itu bagian daripada ketakziman kita kepada pribadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan bagi kita nggak bisa mengucap nama Allah tanpa diembel-embeli Sayyidina Rasulullah, Gusti Kanjeng Nabi, apapun nggak bisa kita. Sudah terbiasa seperti itu. Nah, dan kemudian diklaim oleh ulama itu hadis maudhu atau hadis palsu. Jadi kalau ada yang menggunakan hadis itu, kalau nama hadisnya hadis palsu. Dan hadis palsu itu ya memang banyak di awal-awal setelah zaman tabi'in itu, zaman Imam Bukhari dan sebagainya. Itu dengan berbagai macam tujuan orang itu membuat hadis palsu itu macam-macam. Ya, jadi karena untuk menguatkan pemerintahnya buat hadis. Karena untuk menguatkan golongannya buat hadis. Sampai orang di pasar, kok dagangan ini gak payu, ini gak hadis kan? Jadi orang di pasar itu buat payu, waduh, dagangan kok gak buat payu, ini kok gak hadis supaya laris dagangan. Jadi ngoten pun zaman biyen. Ya. Contohnya ada orang yang jualan terong. Jualan terong mulai pagi nggak laku, besoknya jualan terong lagi kok nggak payu. Dan itu nggak hadis supaya terongnya laku. Dalam ungkapan ini, catatan itu, ya, terong itu bahasa Arabnya badinjan. Maka dia membuat hadis cik terongnya payu. Man akala badinjan dakhalal jannah. Barang siapa yang makan terong pasti bagus warga. Wah, itu kuat itu menuju suatu. Loh, itu kan hadis palsu. Karena apa? Motifnya macam-macam. Sampai kemudian ada yang dipegang itu, ya, dia pemalsu hadis itu, dia mengatakan, sama sudah membuat hadis palsu berapa? Saya sudah membuat hadis palsu 4.500 hadis. Ini satu orang. Nah, alhamdulillah, ulama-ulama ahli hadis itu tahu kelemahannya. Ini hadis gak benar karena gak ada sanadnya, gak ada perawinya. Nabi tidak pernah mengucapkan ini. Ya, sebab bahasa Arabnya salah. Itu diketahui semua oleh ahli hadis. Ya, luar biasa. Nah, kembali kepada bahasan kita di awal. Menurut Imam Syafi'i, sholawat itu wajibnya ketika di dalam sholat dan berada pada tasyahud akhir, itu yang menjadi keyakinan kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Kata ungkapan Muhammad tadi. Kata ungkapan Muhammad, Sayyidina Muhammad. Ungkapan asmanipun Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad ini, ya, kata Muhammad itu alamun ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ya, merupakan nama yang muncul ketika dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat yang memberi nama itu adalah kakeknya, Sayyidina Abdul Muttalib. Satu riwayat yang kemudian langsung memang dari Allah lewat ilhamnya kepada Sayyidatuna Aminatul Zuhriyah, ibunya Kanjeng Nabi. Nah, ketika kemudian kalau dari kakeknya yaitu Gusti
Sayyidina Abdul Muthalib ini begitu kemudian lahir, ya, putranya, cucunya ini diberikan nama dengan ungkapan Muhammad. Muhammad itu maknanya yang banyak mendapatkan pujian. Sehingga kemudian pada hari yang ketujuh, ya, katakanlah ketika beliau memberikan nama kepada putra cucunya itu, ya, dengan ungkapan Muhammad, maka banyak kemudian pertanyaan kepada Sayyidina Abdul Muthalib, lima samaita ibnaka Muhammadan walaysa fi asma'i abaika wala qaumika. Hei Abdul Muthalib, kenapa engkau memberikan nama untuk cucumu itu? Itu dengan nama Muhammad. Itu kan nenek moyang kita nggak ada yang namanya Muhammad itu. Kaum kita Quraisy nggak ada yang namanya Muhammad. Kok sama memberikan nama itu, alasannya apa? Dijawab oleh Sayyidina Abdul Muthalib, rajautu an yuhmada fis sama'i wal ardh. Aku berharap dengan cucuku yang satu ini, aku beri nama dengan ungkapan Sayyidina Muhammad ini, aku berharap dia mendapatkan pujian dari yang ada di bumi maupun nanti yang ada di langit. Apa yang dilakukan ini terus mendapatkan kebaikan dan pujian. Maka keinginan beliau ini diwujudkan oleh Allah di dalam kemudian kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian nama yang semacam ini kalau kemudian kita berikan kepada anak-anak kita berikan kepada cucu-cucu kita, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Ya. Jadi kalau kita berikan nama Muhammad atau nama lainnya Nabi Ahmad atau yang lain yang merupakan asmanipun Gusti Kanjeng Nabi, asmanipun Gusti Kanjeng Nabi ini dihitung oleh ulama lebih dari 1000, lebih dari 1000 dengan berbagai macam sifat beliau itu. Kalau yang ada di awal-awal kitab, ya, Dalailul Khairat itu 201. Jadi Kanjeng Nabi namanya Ahya, namanya ini macam-macam sampai Yasin, Toha, itu asmanipun Kanjeng Nabi. Ya. Tetapi yang paling bagus dari itu adalah Muhammad atau Ahmad. Nah, Muhammad ini adalah namanya Nabi yang ada di bumi, Ahmad asmanipun Kanjeng Nabi yang ada di langit. Nah, walhasil dengan nama ini nama yang bagus. Kemudian wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Salawat itu juga dilimpahkan oleh Allah kepada keluarganya Nabi. Nah, yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu, ya, menurut pendapat yang paling sahih, yang dimaksud dengan pendapat Nabi itu mukminu Bani Hashim wa Banil Muthalib. Dari suku Quraisy itu ada bagian-bagiannya, yang besar itu ada Bani Hashim, ada Bani Muthalib. Itu semua adalah merupakan keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian selanjutnya ke bawah ini yang dinamakan keluarga besarnya Nabi itu adalah yang kemudian berasal dari dua cucunya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sehingga dari Sayyidina Husain ini nanti Al-Husaini, dari Sayyidina Hasan ini Al-Hasani. Terus ke bawah, zuriyah Kanjeng Nabi ini terus sampai hari kiamat, keturunan yang tetap masih bertahan ada adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian versinya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam di muqaddimah kitab Uqudul Jin, beliau mengatakan dengan jelas, ya, kalau kemudian
keturunan keluarga besar Kanjeng Nabi, baik dari kalangan Al-Husaini dan Al-Hasani, kalau sudah ada di tanah Jawa, biasanya versinya Syekh Nawawi begitu. Kalau sudah ada di tanah Jawa ini, kalau yang laki-laki disebut dengan As-Sayyid atau Al-Habib, sedangkan kalau yang atau Asy-Syarif, kalau yang perempuan Sayyidah, Habibah atau Syarifah. Itu keterangan Syekh Nawawi di awal-awal kitab Uqudul Jannah. Jadi kiai-kiai kita dulu sudah mengetahui zuriyah Kanjeng Nabi itu hak memang ada. Ya. Dan kemudian semuanya yang umumnya yang ada di Indonesia ini umumnya itu dari marga Al-Husain dengan berbagai macam apa itu marga namanya. Ada mulai dari Asghar, kemudian Maulad Dawila, Al-Idrus, Al-Haddad, macam-macam itu ratusan. Nah, itu semuanya adalah bagian daripada zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian lanjut wasahbihi. Nah, yang namanya salawat itu di samping kepada Kanjeng Nabi juga keluarganya Nabi, wasahbihi juga salawat itu kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Nah, kemudian ditambahkan ungkapan ajma'in seluruhnya. Ini namanya taukid maknawi dalam nahwunya. Kenapa ditambahkan ajma'in seluruhnya? Sebab jangan sampai ada ungkapan bahasa wasahbihi, sahabat salawat juga kepada sahabat-sahabatnya Nabi, tapi hanya dipilih-pilih saja yang sesuai dengan keinginannya. Sebab mohon maaf kalau kelompok ahlu sunnah wal jamaah seluruh sahabat adalah mulia, tidak membedakan. Pokoknya seluruh sahabat radhiyallahu anhu ini ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau orang-orang Syiah dipilih aja yang cocok saja. Ya, sehingga sedangkan sebagian besar sahabat itu mereka menganggap sudah salah jalan, sesat dan menyesatkan, dan mereka sudah murtad dari agama macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka kemudian jangan sampai kemudian wasahbihi sahabat yang mana, maka kemudian tambah lafaz ajma'in. Sahabat-sahabat Nabi seluruhnya, pokoknya sahabat juga. Ya. Pokoknya dia sahabat Nabi, ya masuk mendapatkan salawat. Nah,